Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengingatkan pada teman-teman semua ahli ibadah dan mungkin juga teman-teman yang kurang ibadahnya. Bagaimanakah kisah di balik ahli ibadah ini? Bisa melaksanakan aneka ibadah tentu saja menjadi hal yang sangat membanggakan. Dari mulai sholat, sedekah, berbagi pengetahuan, membantu sesama dan lainnya pasti menimbulkan rasa bangga. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa beragam amal ibadah tersebut ternyata menjadi pintu lapang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan ke surga. Suatu saat nanti di akhirat akan ada seseorang yang bergegas lari menuju pintu surga dengan modal kepercayaan diri. Karena banyak pahala amal ibadah yang dilakukannya selama hidup di dunia. Orang ini pun yakin jika ia akan masuk surga dan menikmati surga itu. Namun, sesampainya di pintu surga, malaikat Ridwan menghentikan langkahnya dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Mau kemana kamu? Kok kelihatannya terburu-buru sekali? Tanya malaikat Ridwan sambil menghentikan langkah orang tersebut. Aku mau masuk surganya Allah sebagaimana janji Allah kepada manusia. Allah akan memasukkan ahli ibadah yang banyak menyembah kepadanya. Jawab orang tersebut sambil menyebutkan berbagai ibadahnya di dunia seperti sholat, puasa, sedekah, dan sejenisnya. Sambil tersenyum, malaikat Ridwan pun balik bertanya, sebelum masuk surga, terlebih dahulu aku mau bertanya, kenapa orang-orang di belakangmu itu pada berlari-lari, mengejar-ngejar dan memanggilmu? Tanya malaikat Ridwan sambil menunjuk sekelompok orang yang berlari dengan tergopoh-gopoh mengejar si ahli ibadah ini. Silahkan selesaikan dulu urusanmu dengan mereka, kata malaikat Ridwan sambil berlalu meninggalkannya. Salah satu dari orang yang mengejar itu pun berkata bahwa ada hal yang perlu diselesaikan dan dipertanggungjawabkan oleh si ahli ibadah kepadanya. Aku minta pertanggungjawabanmu, karena semasa hidup kamu telah menyakiti hatiku. Sampai kita meninggal dunia, kamu belum minta maaf kepadaku. Jelasnya kepada si ahli ibadah. Ya, aku memang pernah menyakitimu, tapi sekarang maafkanlah, izinkan aku masuk ke surga, pinta si ahli ibadah. Tunggu dulu, sebagai penebus kesalahanmu, maka aku meminta pahala amal ibadah puasamu untukku. Mintanya kepada si ahli ibadah. Tak berhenti sampai di sini, orang-orang pun mengejar ahli ibadah itu satu persatu meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dibuatnya dan harus diganti dengan pahala ibadah. Satu persatu amal ibadahnya di dunia seperti pahala sholat berjamaah, puasa, sedekah dan sebagainya pun habis untuk menebus dosa kepada manusia yang pernah ia sakiti. Tinggal satu orang tersisa meminta pertanggungjawaban. Sebelum orang terakhir bertanya, si ahli ibadah ini pun berkata, maaf, aku tidak punya pahala ibadah lagi yang bisa kuberikan kepadamu atas kesalahan tingkah lakuku kepadamu. Maafkanlah aku, pinta si ahli ibadah. Udah habis ini pahala-pahalanya. Tidak, aku tidak meminta pertanggungjawabanmu. Kalau kamu tidak punya pahala lagi untukku, maka kamu harus menerima semua dosaku yang aku perbuat selama di dunia, ucapnya. Akhirnya si ahli ibadah ini pun harus menerima dosa kesalahan orang lain sekaligus menerima nasib tidak masuk ke surga, tempat yang diidam-idamkannya. Sebaliknya ia harus merasakan siksa neraka karena perbuatannya tersebut. Dari kisah ini kita bisa mengetahui golongan orang-orang muflis atau merugi. Golongan ini adalah orang yang merasa amal ibadahnya banyak namun tidak menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dari kisah ini kita juga bisa mengambil hikmah untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga kepada sesama manusia.
Jangan sampai kita fokus beribadah, namun tingkah laku kita kepada sesama manusia tidak dijaga dengan baik. Ucapan menyakiti hati, utang piutang, mengambil hak orang lain dengan sengaja, besar ataupun kecil, harus segera diselesaikan di dunia. Jika tidak diselesaikan di dunia, maka akan dipinta pertanggungjawabannya di akhirat. Bukan hanya kepada sesama muslim, hubungan baik juga harus tetap dijalin baik dengan pemeluk agama lain. Jangan sampai karena merasa paling benar, kita secara terang-terangan langsung menyalahkan dan menyakiti hati mereka. Hak adami tetap harus dipertanggungjawabkan dengan terus menjaga dan meningkatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah. Semoga kita terhindar dari kebangkrutan pahala amal ibadah, dan semoga kita termasuk insan yang mampu menjaga ritme kebaikan baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Amin. Sekian tausiah saya pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.